anak Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo anak Indonesia, Kak Ika dari Senat Pustaka Raja Ampat di Papua Barat akan membacakan cerita yang berjudul Nuri Raja Belajar Terbang, karya Dianka, ilustrasi oleh Ameko Studio. Sudah saatnya Nuri Raja hidup mandiri. Ibu pun menyuruhnya untuk belajar terbang. Namun Nuri Raja tidak mau, merasa dirinya masih kecil. Menjadi burung kecil jauh lebih mudah. Tidak perlu terbang, tidak perlu mencari makanan. Dia hanya ingin bersiul sepanjang hari dengan suara yang merdu dan indah. "Nak, ayo belajar terbang," kata ibu tak lelah mengajak. Nuri Raja menggeleng. "Semua burung di sini bisa terbang. Mengapa kamu tidak mau belajar?" Nuri Raja malah pura-pura tertidur. Setelah ibu pergi, Nuri Raja benar-benar tertidur. "Shh, Nuri Raja, bangunlah!" Sebuah suara membangunkannya. Ternyata itu suara tetangga barunya, Anggrek Larat. Nuri Raja memincingkan matanya. "Ada apa?" tanyanya. "Apa kamu sudah dengar? Tuan Abel yang kaya raya itu, dia akan membuat sayembara." "Sayembara?" Nuri Raja pun tertarik. Ya, setelah setahun kematian ayah Tuan Abel, ibunya pun terus bersedih. Siapa saja yang bisa menghibur ibunya akan mendapatkan hadiah. Nuri Raja berminat, suara merduku pasti bisa menghiburnya. Ketika ibu kembali, Nuri Raja pun bilang kalau dia ingin ikut sayembara. "Boleh, tapi rumah Tuan Abel jauh. Kamu belum bisa terbang. Bagaimana caramu ke sana?" tanya ibu. Nuri Raja terdiam. "Iya, bagaimana aku bisa ke sana?" gumamnya. "Ibu kan bisa menggendongku. Antarkan aku, ibu, ke rumah Tuan Abel," rengek si Nuri Raja. Ibu menolak. Nuri Raja sudah besar. Ibu tidak bisa menggendongnya. Namun Nuri Raja terus merengek. Nuri Raja bahkan berjanji, "Jika aku menang, hadiahnya akan kuberikan kepada ibu." Tidak usah, ambillah hadiahnya untukmu. Tapi pergi sendiri ya." Nuri Raja diam sambil cemberut. "Ayo sini ibu ajari," ajak ibu. Nuri Raja pun menggeleng. Hari sayembara pun hampir tiba. Nuri Raja sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nyanyiannya merdu sekali. "Kamu pasti bisa," pujian ibu. Sayangnya Nuri Raja belum mau belajar terbang. Nuri Raja berharap ibu mau mengantarkannya nanti. Dia yakin ibu tidak mungkin tega. Ibu pasti akan mengantarkanku ke sana. Hari sayembara pun tiba. Pagi hari Nuri Raja sudah bangun. Dia segera mencari ibunya. Namun tidak ada ibunya. Kata Anggrek Larat, "Ibu sudah pergi sejak pagi." "Duh, aku harus bagaimana tanpa ibu? Aku tidak bisa ke sana," kata Nuri Raja. Anggrek Larat merasa kasihan kepada Nuri Raja. "Mengapa kamu tidak bisa belajar terbang sendiri?" Tidak ada cara lain. Dia memejamkan matanya dan Anggrek Larat terus menyemangatinya. "Kamu pasti bisa. Pejamkan saja matamu, kepakkan sayapmu, lalu terbang." Nuri Raja menurut. Dia memejamkan matanya, kepakkan sayapnya, namun bruk, dia menabrak batang pohon di depannya. "Aduh, sakit." Anggrek Larat menghiburnya. "Tidak apa-apa, ayo coba lagi." Seharian itu Nuri Raja belajar terbang. Dia terus mencoba. 1 kali dia gagal, 2 kali dia gagal, 3 kali pun dia masih gagal. Dia merasa putus asa. Namun Anggrek Larat memintanya untuk mencoba sekali lagi. "Semua burung bisa terbang, apalagi sayapmu kan kuat dan besar. Kamu pasti bisa." Dengan penuh semangat, Nuri Raja pun mengepakkan sayapnya. 1, 2, 3, dia berhasil terbang. Nuri Raja segera pergi ke rumah Tuan Abel. Doakan aku menang ya," teriak Nuri Raja. Wis, Nuri Raja terbang cepat sekali. Hore, ternyata terbang itu asik ya. Nuri Raja melihat keadaan di sekelilingnya. Hutan tempat tinggalnya tampak berbeda jika dilihat dari atas. Dari kejauhan, Nuri Raja melihat sebuah rumah yang ramai pengunjungnya. Itu pasti rumah Tuan Abel. Peserta sayembara banyak sekali. Nuri Raja lalu terbang rendah. Ternyata benar itu rumah Tuan Abel. Nuri Raja menukik, dia mau mendarat. Namun bruk, dak, prang.
Pendaratannya tidak sempurna. Nuri Raja menabrak meja makan, piring dan gelas yang ada di meja terguling dan pecah. Tuan Abel marah. "Siapa kamu? Kenapa datang mengganggu?" teriaknya. Nuri Raja meminta maaf. Dia lalu menceritakan niatnya untuk mengikuti sayembara ini, Tuan. "Aku baru belajar terbang demi mengikuti sayembara ini, Tuan." Meski kesal, Tuan Abel mengizinkan Nuri Raja untuk mengikuti sayembara itu. Belum ada pemenangnya. Tidak ada yang bisa membuat ibuku tersenyum. Nuri Raja pun mencoba. Dia bersiul dengan suara yang indah dan merdu. Ajaib, Ibu Tuan Abel tersenyum. Kemudian dia memindahkan Nuri Raja ke tangannya dan ikut bersenandung bersamanya. Nuri Raja pun berhasil memenangkan sayembara itu. Sebagai hadiah, Tuan Abel memberikan dia sekarung biji-bijian yang sangat lezat. Nuri Raja pun amat senang, namun dia jauh lebih senang karena Ibu Tuan Abel bisa tersenyum kembali. Sebuah suara lembut menyapa Nuri Raja. Ternyata itu ibu. Ibu tersenyum dan merentangkan sayapnya. Dia memeluk erat Nuri Raja. "Ibu bangga padamu. Ternyata kamu sudah berusaha. Lihat hasilnya, kamu berhasil membuat semua orang, membahagiakan semua orang," kata ibu. Ternyata selama ini Ibu Nuri Raja ada di deretan penonton. Nuri Raja tidak tahu itu. "Ibu bangga padamu, Nuri Raja." Ternyata Nuri Raja benar-benar sudah besar. Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Sampai jumpa. Pendongeng Kak Ika, Senat Pustaka Raja Ampat, Papua Barat. Dongeng Nuri Raja Belajar Terbang. Penulis Dian K. Ilustrator Ameko Studio. Penerbit Buana Ilmu Populer.